Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini diberitakan di media sosial, di media massa bahwa perusahaan rokok PT Gudang Garam mendekati akhir atau akan bangkrut. Bagaimana ini? Saya tegaskan bahwa apa yang ditulis, diberitakan di media massa itu berdasarkan analisanya para ahli bisnis, para ahli modal, para ahli ekonomi. Jadi mohon diperhatikan ayat ini. Ini saya kaitkan dengan ayat Al-Quran. Jadi ayatnya Al-Ankabut ayat 64. Al-Ankabut surat 29 ayatnya 64. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiada lain kehidupan di dunia ini hanyalah senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya tempat tinggal di akhirat adalah kehidupan sekiranya mereka tahu. Ini satu ayat lagi yang menunjukkan bahwa kehidupan di dunia adalah main-main. Artinya apa? Artinya orang yang pandai bermain di dunia ini tentu akan mengalami kehidupan yang makmur. Coba kita perhatikan lagi di dalam surat Muhammad, surat 47 ayatnya 36. Bunyinya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kehidupan di dunia itu main-main dan senda gurau. Jika kamu beriman dan bertakwa, Ia atau Allah akan memberi ganjaran kepada kamu, dan Ia tidak akan meminta harta kamu. Demikian dua ayat dari Al-Quran. Sekarang mari kita tinjau, kita hubungkan dengan keadaan Gudang Garam, perusahaan besar, perusahaan rokok terbesar yang banyak diberitakan akan mengalami kebangkrutan. Benarkah? Kalau kita simak para ahli ekonomi, para ahli pengamat pasar modal, pengamat bisnis, ini mereka hanya melihat dari luarnya saja. Misalnya dalam 1 tahun berjalan berapa keuntungannya Gudang Garam itu. Mereka juga melihat harga saham turun anjlok luar biasa. Ini harus diingat bahwa dunia ini hanyalah permainan sebagaimana tadi telah saya kemukakan di 2 ayat yang tadi sudah saya bacakan. Ingat bahwa pemilik perusahaan rokok Gudang Garam ini bukan orang main-main, bukan orang kaleng-kaleng, tetapi betul-betul ahli bisnis, betul-betul ahli berusaha. Mereka memainkan permainan bisnis yang sangat cantik. Kita lihat dulu sebelum adanya 2 proyek raksasa di Kediri, yaitu Bandara Loho dan jalan tol, yang keduanya dibiayai oleh perusahaan rokok cap Gudang Garam itu. Jadi permainannya bagaimana? Ketika perusahaan rokok Gudang Garam ini memerlukan dana yang besar untuk 2 proyek itu,
disetting sedemikian rupa sehingga apa? Sehingga keuntungan gudang garam itu besar, sehingga harga saham gudang garam itu menjadi melonjak naik, yang pada puncaknya mengalami kenaikan bisa per lembar Rp90.000, dan pada saat itulah gudang garam dengan pemiliknya yang ahli ekonomi, ahli bisnis itu melepaskan sahamnya secara bertahap karena memerlukan dana untuk 2 proyek tadi yang sudah saya sebutkan. Bagaimana? Setelah mendapatkan proyek, setelah mendapatkan dana untuk pembiayaan proyek itu, maka gudang garam akan bangkrut, katanya para ahli ekonomi, ahli bisnis, ahli saham itu. Karena apa? Dilihat dari luar, sahamnya anjlok, kemudian keuntungannya anjlok. Harus diingat, kenapa demikian? Coba kita perhatikan, gudang garam pada saat ini dikabarkan tidak membeli tembakau dari petani. Ini juga menambah kepercayaan masyarakat bahwa gudang garam akan bangkrut. Ternyata tidak. Mereka para ahli ekonomi, ahli bisnis, ahli saham itu hanya melihat gudang garam dari sisi luarnya, ibarat melihat telur, itu hanya dari luarnya, tidak melihat telur itu dari dalamnya, apa isi dalamnya. Bahwa gudang garam tidak membeli tembakau, mungkin selama 5 tahun pun gudang garam tetap mampu berproduksi. Tidak membeli cengkeh selama 5 tahun pun tetap bisa produksi. Karena apa? Semua bahan-bahan pembuatan rokok itu sudah memiliki suplai, sudah memiliki persiapan bahan yang bisa untuk memproduksi selama 5 tahun dengan tidak membeli bahan-bahan itu. Dalam laporan keuangan tentu tidak mengeluarkan yang namanya pembelian bahan. Namun demikian, gudang garam tetap bisa eksis memproduksi rokok itu sehingga keuntungannya seolah-olah kecil. Namun sebenarnya itu adalah sangat besar sekali, tetap besar sekali. Karena dilihat apa? Dilihat oleh para pengamat itu hanya dari luarnya saja, yaitu berapa penjualannya, berapa harga sahamnya, berapa keuntungannya, itu dihitung demikian. Jadi jangan khawatir warga Kediri yang menjadi karyawan perusahaan rokok gudang garam. Gudang garam tidak akan bangkrut dalam waktu singkat itu. Jadi janganlah terlalu mempercayai 100% para pengamat, para ahli yang hanya melihat luarnya itu, bahwa sekarang gudang garam itu melaksanakan efisiensi di perusahaan yang besar-besaran itu dalam rangka persiapan. Setelah 2 proyek itu bisa dibiayai, maka bisa kita titeni ya, bisa kita saksikan nanti dalam 2 atau 3 tahun sampai 5 tahun ke depan gudang garam akan pulih kembali menjadi perusahaan raksasa yang menguasai perrokokan di Indonesia ini. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.